Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kami akan mengisahkan tentang penciptaan ruh yang paling mulia, yaitu ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut kisahnya. Telah datang riwayat dalam hadits, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki empat cabang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya Syajaratul Yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad di dalam hijab yang terbuat dari mutiara berwarna putih seperti burung merak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan burung merak itu di atas Syajaratul Yakin. Bertasbihlah burung tersebut di atas pohon selama 7.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cermin kehidupan Miraatil Hayati, dan diletakkannya cermin kehidupan tersebut di hadapan burung merak. Ketika burung tersebut menatap cermin, terlihatlah bentuknya sebaik-baik rupa dan seindah-indah bentuk. Namun dia malu kepada Allah dan mengeluarkan keringat sebanyak 6 tetesan. Dari tetes yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari tetesan kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Umar. Dari tetesan ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Utsman. Dari tetesan keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ali karramallahu wajhah. Dari tetesan kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bunga mawar, dan dari tetesan keenam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padi, beras. Kemudian, Nur Muhammad itu sujud sebanyak 5 kali, maka jadilah kelima sujudnya itu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian Allah yang Maha Luhur memandang Nur itu di waktu yang lain, maka dia berkeringat karena malu kepada Allah yang Maha Luhur. Maka dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah menciptakan para malaikat. Dan dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah menciptakan arsy, kursi, lauhul mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab dan bintang-bintang, dan apapun yang ada di langit. Dan dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan dari keringat punggungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Baitul Ma'mur, Baitul Maqdis, dan tempat masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Dan dari keringat alisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan. Dan dari keringat kedua telinga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh-ruhnya orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi, penyembah api, dan yang sejenis dengan mereka dari golongan orang-orang yang ateis, dan yang ingkar serta orang-orang yang munafik. Dan dari keringat kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi dari ujung timurnya sampai baratnya dan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nur tersebut, "Lihatlah ke depan wahai Nur Muhammad." Kemudian dia memandang dan melihat di hadapannya ada cahaya, di belakangnya ada cahaya, di sisi kanannya ada cahaya, di sisi kirinya ada cahaya, dan cahaya-cahaya itu adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Amin. Kemudian Nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya para nabi dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menciptakan darinya ruh-ruh mereka, yakni ruh-ruh para nabi dari tetes keringat Nur Muhammad SAW. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi dari tetes keringat ruh para nabi mereka, yakni ruh-ruh setiap umat. Diciptakan dari tetes keringat ruh nabinya. Dan diciptakan ruh-ruh orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad dari tetes keringat Nabi Muhammad SAW. Lalu ruh-ruh itu berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia, batu akik, berwarna merah, yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW seperti bentuk fisiknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita, maka dia berdiri di dalamnya seperti berdiri di dalam melaksanakan sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi sekitar Nur Muhammad SAW, mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Kemudian Allah yang Maha Luhur memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad. Di antara mereka, orang yang melihat kepala beliau maka jadilah ia khalifah dan penguasa di antara para makhluk. Orang yang melihat kening beliau maka jadilah ia seorang amir pemimpin yang adil. Orang yang melihat kedua mata beliau maka jadilah ia orang yang mampu menjaga kalam Allah yang Maha Luhur. Orang yang melihat kedua alis beliau maka jadilah ia seorang yang ahli mengukir.
orang yang melihat kedua telinga beliau maka jadilah ia seorang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Orang yang melihat kedua pipi beliau maka jadilah ia seorang yang suka berbuat baik dan orang yang berakal pandai. Orang yang melihat kedua bibir beliau maka jadilah ia seorang menteri, pati. Orang yang melihat hidung beliau maka jadilah ia seorang hakim, dokter, dan orang yang tajam akalnya. Orang yang melihat mulut beliau maka jadilah ia ahli berpuasa. Orang yang melihat gigi beliau maka jadilah ia seorang yang rupawan baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisan beliau maka jadilah seorang utusan, delegasi, di antara para penguasa. Orang yang melihat tenggorokan beliau maka jadilah ia seorang yang memberi pitutur, nasihat, dan muazin. Orang yang melihat jenggot beliau maka jadilah ia berjuang di jalan Allah. Orang yang melihat leher beliau maka jadilah ia seorang pedagang. Orang yang melihat kedua lengan beliau maka jadilah ia tukang mengurus kuda dan tukang pedang. Orang yang melihat lengan kanan beliau maka jadilah ia tukang bekam. Orang yang melihat lengan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam peruangan masalah uang, dan orang yang ahli membordir. Orang yang melihat telapak tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam takaran timbangan. Orang yang melihat kedua tangan beliau maka jadilah ia seorang yang dermawan dan seorang yang pandai. Orang yang melihat tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang kikir pelit. Orang yang melihat tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang koki. Orang yang melihat ujung jari-jari kiri beliau maka jadilah ia seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanan beliau maka jadilah ia seorang penjahit. Di antara mereka, orang yang melihat jari-jari kiri beliau maka jadilah ia seorang pandai tukang besi. Di antara mereka, orang yang melihat dada beliau maka jadilah ia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan, dan seorang mujtahid. Orang yang melihat kuku beliau maka jadilah ia seorang yang tawadu, sopan santun, dan seorang yang taat pada perintah syariat. Orang yang melihat kedua lambung, daerah rusuk beliau maka jadilah ia seorang yang berperang. Orang yang melihat perut beliau maka jadilah ia seorang yang qanaah, mampu menerima apa adanya, dan orang yang zuhud. Orang yang melihat kedua lutut beliau maka jadilah ia seorang ahli ruku dan ahli sujud. Orang yang melihat kedua kaki beliau maka jadilah ia seorang yang pandai berburu. Orang yang melihat di bawah kedua telapak kaki beliau maka jadilah ia seorang suka berjalan. Di antara mereka ada yang melihat bayang-bayangnya, jadilah dia seorang penyanyi dan ahli gitar. Di antara mereka ada yang tidak melihatnya sama sekali, maka jadilah dia golongan Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan di antara mereka ada yang tidak melihatnya sama sekali menjadi golongan yang mengaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya. Ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan salat, sebagaimana nama Ahmad dan Muhammad, maka berdirinya seperti alif, rukuknya seperti ha, sujudnya seperti mim, dan duduknya seperti dal. Dijadikan pula makhluk itu seperti tulisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kepalanya bulat seperti mim, yang pertama, badannya seperti ha, perutnya seperti mim, yang kedua, kedua kakinya seperti dal. Maka tidaklah dibakar seorang dari golongan kafir selagi masih dalam wujudnya manusia, akan tetapi diganti wujudnya kafir tersebut menjadi babi hutan lalu dibakarlah dia di atas api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.